Salam online Sikikan. Kembali lagi di channel ini Amalm. Sebelum masuk ke story, saya ingin memberitahukan untuk para Sikikan yang belum membaca postingan saya. Saya ingin memberitahukan terlebih dulu bahwasanya saya harus menunda pembuatan chapter 12. Itu dikarenakan saat saya membaca kembali chapter tersebut terlalu banyak sangkut pautnya dengan extra story 00. Maka dari itu saya akan membahas extra story 00 terlebih dahulu. Ya walaupun sebenarnya chapter ini terjadi saat sebelum Grey Raven menuju stasiun luar angkasa di chapter 9. Tapi bagi saya inilah saat yang pas untuk membahasnya sebelum masuk chapter 12. Dan seperti biasa sebelum masuk ke story kita akan membahas interlude yang bersangkutan, yaitu interlude Crimson Abyss. Di interlude ini kita akan mengetahui fakta sebenarnya dari Lucia asli dan Lucia clone. Dan juga interlude Plum, chapter 1 dan interlude ini akan saling terhubung. Jadi tanpa basa-basi lagi, ayo kita masuk ke story. Interlude Crimson Abyss, Metamorphosis. Dimulai dengan prajurit yang melaporkan keadaan area yang sudah dibersihkan pada Nicola. Mereka sedang dalam pencarian konstruk Lucia, dan ditemukan masih hidup. Saat mendengar itu Nicola terdiam sejenak seolah menyembunyikan kelegaannya dari yang lain. Dengan rekan-rekan tim ia melewati reruntuhan yang dibangun di atas mayat-mayat dan tembok-tembok yang rusak. Di puncak reruntuhan, Lucia berdiri dengan kaku terdiam karena kehabisan energi, rambut hitam panjang dengan beberapa tanda di kepalan tangan yang bergoyang tertiup angin, bersama dua mayat yang tergeletak di depan Lucia, dan itulah dua rekan timnya. Saat dicek tingkat infeksi sudah mencapai kritis, namun belum melampaui batasan, Nicola memeriksa Lucia dengan lengan yang memegang pisau, dan kedua rekan konstruk tersebut. Perangkat inver dari dua konstruk dihancurkan oleh senjata yang sama dengan Lucia pegang. Dan mereka telah sepenuhnya rusak oleh virus sebelum dikalahkan oleh Lucia. Ia juga menemukan bagian anggota tubuh palsu yang memegang pistol, dengan potongan yang sangat rapi, dan Nicola memahami sesuatu, ya sepertinya kedua rekan itu telah dieksekusi oleh Lucia sendiri, dengan satu orang yang melarikan diri. Lalu ia bertanya bagaimana pencarian di orbit rendah bumi? Prajurit melaporkan mereka menemukan drop pod untuk peluncuran darurat mengambang tanpa tujuan, dengan daur ulang yang telah dimulai. Lalu Nicola bilang pada tentara bahwa yang terjadi di sini kedepannya adalah rahasia khusus umat manusia, dengan tegas memberitahu para prajurit di sini untuk merahasiakannya, dan sekarang beritahu Purifying Force untuk tak merusak area dekat sini. Beberapa menit kemudian, bola api besar dengan ekor panjang dan berapi-api jatuh di dekat Nicola dari langit, dan saat sudah dekat kecepatannya melambat. Dengan kabin utama besar berbentuk kotak dengan logo Star of Life Medical di sisi dalam dasarnya. Lalu puing-puing di sekitar hancur karena gaya dorong yang dihasilkan mesin, yang akhirnya mendarat dengan sempurna di tengah ruang terbuka. Mengerahkan airdrop rumah sakit di medan sulit hanya untuk satu konstruksi? Ini diperlukan karena darurat dan kasus yang khusus. Science Council dan Star of Life berada dalam situasi yang sama dengan Anda sekarang. Tidak perlu khawatir dengan masalah hukum, saya yang akan jelaskan kepada Dewan. Apakah ada hubungannya dengan hubungan Anda dengan Presiden Hassan? Tidak, saya hanya pandai menangani pekerjaan yang merepotkan seperti ini. Pokoknya kita harus memainkan peran kita masing-masing, dan jika menyangkut masa depan manusia, kita tidak boleh ragu-ragu. Jadi sekarang bersiaplah untuk operasi jarak jauh. Sejujurnya, kami hanya bisa mensimulasikan kesadaran manusia dengan teknologi main. Anda harus tahu bahwa operasi langsung menuju kesadaran jauh lebih rumit daripada operasi umum, bukan? Tentu saja, kalau tidak, saya tak akan menunjuk Anda untuk mengambil alih, namun hanya Anda. Satu-satunya orang yang memperoleh keterampilan ini di seluruh Babilonia yang akan memimpin operasi ini. Baiklah, analisis kesadaran telah selesai, kami akan membuat proposal mengenai proses memori. Itu akan jadi kebanggaan baru kami di Babilonia. Saya hanya berusaha mengakhiri semuanya secepat mungkin. Kalau begitu aku harus mengatakan yang sebenarnya padamu. Pengalaman masa lalu telah menimbulkan dampak yang tidak dapat dihapuskan pada dirinya. Lalu saya juga harus memberitahu Anda bahwa sebagian dari kesadarannya berada dalam keadaan entropi tinggi, yang agak kacau, dan sangat persisten. Itu sebabnya aku membutuhkannya untuk tetap setia pada manusia. Singkatnya, Anda ingin menghapus ingatannya? Hanya jika diperlukan. Lalu saya harus memberitahu Anda bahwa sebagian dari kesadarannya berada dalam kondisi entropi tinggi? Yang agak kacau?
dan persisten? Saya beritahu, sekalipun saya bisa mengatasinya, koneksi kami tidak cukup untuk memenuhi persyaratan transfer presisi tinggi, dan jika kami bersikeras untuk mengekstrak ingatannya, saya tidak dapat menanggung konsekuensi itu. Lalu apa rencanamu? Menurut saya lebih baik kita menyimpan bagian memori itu dalam bentuk alam bawah sadar. Jika kita bisa mencegah kebangkitannya, kita akan bisa menjaga keutuhan kepribadiannya agar tidak terpengaruh oleh bagian ingatan itu. Namun, kita tidak bisa menjanjikan apakah penyimpangan akan terjadi seiring berjalannya waktu atau tidak, sekalipun kita menyimpan rencana yang lebih konservatif. Adapun penyimpangannya, aku hanya butuh keinginannya agar cukup kuat untuk bertahan hingga akhir perang. Dalam hal ini, aku akan melakukan operasi cabang pada kesadaran, dan akan membuat salinannya. Kamu serius? Seingat saya prinsip Anda adalah mempertahankan keunikan kesadaran, bukan? Yah, karena hanya itulah satu-satunya jaminan. Anda menjadi sangat obsesif dalam hal melindungi kesadaran konstruk. Saya pikir cukup umum bagi Anda untuk menangani kasus seperti itu ketika melakukan penelitian ilmiah. Aku cukup terkejut bahwa kamu adalah orang yang penuh kasih sayang, mengingat kamu biasanya memperlakukan konstruk hanya sebagai objek studimu. Jangan terlalu berpikir sebagai peneliti ilmiah, saya memerlukan salinan kepribadian utamanya sebagai kontrol, itu saja. Aku serahkan padamu, faktanya, kita hanya perlu memastikan hanya ada satu kesadaran aktif pada saat yang bersamaan. Baiklah, saya lebih suka mendengarkan saran dari seorang profesional, oke? Dari yang saya simpulkan dari obrolan mereka, Lucia memiliki ingatan masa lalu kelam yang terus berulang-ulang dan tak bisa hilang. Hal itu bersangkutan dengan kontrol punishing virus. Jadi untuk mencegah punishing virus itu mengambil alih tubuhnya, ingatan itu akan ditaruh di alam bawah sadar dalam salinan kesadaran Lucia Clone. Karena hanya hal itu yang bisa menjamin agar ia tak berpaling dari manusia. Dan perlahan berharap dengan berjalannya waktu dia dapat mengontrol punishing virus tersebut dan menjadi ascendan tanpa berpaling dari umat manusia. Nicola berdiri di depan ruang operasi Lucia di kabin kapal pengangkut, mengetuk kaca sedikit dengan jarinya, dan memperhatikan Lucia terbaring di dalam melalui kaca. Lalu pilot pesawat pengangkut berjalan ke dalam kabin dan memberi hormat kepada Nicola, melaporkan bahwa mereka telah siap untuk lepas landas bersama Pod Lucia. Dan Nicola bilang kalian bisa berangkat setelah persiapan selesai. Pilot berbalik dan berlari menuju kokpit, dan pintu palka meluncur turun perlahan setelah Nicola keluar dari kabin. Setelah pintu palka tertutup, pesawat pengangkut naik perlahan dengan roda pendaratan yang ditarik ke dalam pesawat, dan api biru menyembur dari bagian bawah pesawat yang terus naik lebih tinggi, hingga akhirnya menghilang dari pandangan Nicola. Sesaat setelah pesawat pergi, seorang tentara yang mengenakan pakaian pelindung bahan kimia sedang menuju ke arah Nicola, melaporkan bahwa koruptet terdeteksi di area 049 pada jam 3, meminta Nicola untuk segera kembali ke area tersebut. Lalu kita ke pesawat, kedua pilot menempelkan layar biru di dalam pesawat angkut, salah satu dari mereka dengan santai berbaring di kursinya setelah sistem memasuki mode autopilot. Tak lama ada peringatan yang tiba-tiba, menarik kedua pilot kembali ke dunia nyata. Pilot yang duduk di kursi pengemudi segera bangkit dan mengetuk layar elektronik, menampilkan bagian luar pesawat pengangkut di layar beranda, saat dicek sinar merah menuju ke pesawat dalam radius sekitar 3 meter. Sinar tersebut dikelilingi oleh arus merah samar-samar, menunjukkan tingginya konsentrasi punishing virus. Pilot mencoba mengubah arah, tetapi ketika dia mencapai tongkat kemudi, pesawat mereka tertusuk oleh seberkas cahaya merah dan, boom, suara ledakan besar terdengar dan lampu darurat merah terus berkedip di kokpit. Dengan melihat melalui jendela sebuah kapal pengangkut terlihat jatuh ke tanah, membuat pilot lainnya terdiam. Untuk memperlambat jatuhnya, pilot yang berada di dekat konsol kendali mati-matian mendorong tuas kemudi dengan tangan kanannya sambil berteriak keras ke arah komunikator di tangan kirinya yang meminta bantuan. Rowland dan Gabriel berdiri di reruntuhan, gas terus keluar dari tubuh Gabriel melalui bagian yang tidak tertutup mantelnya. Arus listrik berwarna merah terlihat mengalir ke seluruh tubuh. Seluruh reruntuhan di bawah kakinya menjadi rata dan retak, dan mereka berdua yang melancarkan serangan itu. Setelah pesawat jatuh, Rowland melompat dari reruntuhan dan berjalan ke arah pesawat, dan saat pesawat terjatuh jelas memicu koruptet datang. Para konstruk mengira bahwa Rowland adalah bala bantuan, Rowland pun menghajar para koruptet karena mereka hanya menghalangi jalan dia saja. Rowland berjalan dengan santai ke arah Pod Lucia.
mendekati pot Lucia tanpa peduli peringatan dari para konstruk, dan akhirnya konstruk menyadari bahwa ia adalah musuh. Namun bagi Rowland mereka hanyalah para kroco yang gak ada gunanya. Di saat yang sunyi, Gabriel membuka pot dengan paksa, melihat Lucia yang tidak sadarkan diri. Luna berjalan ke arah pot dan perlahan mengangkat tangan kanannya ke wajah Lucia. Arus listrik merah mulai mengalir di ujung jarinya. Saat Luna menyentuh Lucia dengan perlahan, punishing virus berwarna merah menyebar dari Luna ke seluruh pot. Virus itu menyerang Lucia dari berbagai sudut, dan setelah rangsangan yang begitu kuat, Lucia membuka matanya dan tersadar. Melihat sekeliling pada arus listrik merah dan menjadi waspada. Corrupted, itu kata yang diucapkan Lucia saat melihat mereka. Lucia melepaskan diri dari kekuatan Luna, dan Gabriel datang menghampiri. Di saat yang tepat Lucia memanfaatkan situasi tersebut dan melompat keluar dari celah di antara mereka, lalu berguling di tanah untuk mengambil senjata di sebelah tubuh pilot. Gabriel menjauhkan lengannya dari Luna dan berjalan menuju Lucia yang sekarang sedang waspada. Lucia menenangkan diri dengan senjatanya dan menebas Gabriel tanpa ragu-ragu. Menghadapi tebasan kuat Lucia, Gabriel dengan tenang mengangkat lengan kanannya dan pedang itu mengeluarkan suara keras benturan logam saat mencapai lengan Gabriel, yang membuat Lucia terkejut dan menyadari betapa kerasnya tubuh itu. Bahkan ia tidak bisa menggerakkan pedangnya 1 inci pun ke hadapan Gabriel. Saat dia berbicara, Gabriel mengepalkan tangan kirinya dan melayangkan pukulan ke arah Lucia. Namun Lucia dengan cepat menarik pedangnya ke belakang dan menangkis serangan itu. Tetapi pukulan itu masih membuat Lucia terdorong. Luna memberi perintah untuk berhenti. Gabriel kemudian berhenti untuk menyerang dan menyembunyikan kembali lengan bajanya di balik jubah. Lalu Luna memanggil Lucia. Senyum sesaat melintas di wajah Lucia, tapi dia tak percaya bahwa itu adalah Luna, karena yang Lucia tahu, Luna telah gagal dalam transformasi dan para manusia telah membuangnya. Pantes aja dia jadi jahat, ya orang dibuang gitu aja. Kayaknya manusia itu udah beneran gila ya bang. Yah, gak semua manusia segila itu Meng. Karena energi punishing virus yang kuat dimiliki Luna membuat Lucia semakin yakin bahwa itu corrupted. Ia terus memegang pedangnya dan bergerak perlahan, bergerak beberapa langkah berguling melewati tembok yang rusak lalu berlari menuju tempat yang telah ditentukan. Ketiganya memperhatikan Lucia dari kejauhan dalam diam. Lalu Luna menoleh ke arah Rowland untuk memberinya perintah baru untuk bawa Lucia kembali padanya. Lucia bergerak cepat melalui bayangan kota. Pasukan manusia terlihat berbaris di jalanan saat dia mendekati area yang ditentukan, membuat Lucia berbalik ke arah lain setelah memastikan tujuan. Ketika dia tidak melihat jejak si corrupted, dia merasa lega. Namun tiba-tiba kenangan masa lalu membanjiri kesadaran Lucia, dan membuat kakinya mulai gemetar. Sambil menahan sakit kepalanya, dia membalikkan tubuh dan terus berjalan. Hingga beberapa hari kemudian, Rowland masih mengejarnya. Lucia tersandung dan jatuh saat melintasi kota. Pertarungan yang ekstensif dan intens telah menempatkan tubuh Lucia dalam kondisi kritis. Dalam kondisi ini ia tak akan bisa bertarung dengan Mind Beacon maupun Mind Koneksi. Lalu tubuhnya berhenti bekerja dan jatuh ke tanah. Angin kencang musim gugur membuat senjatanya terbang. Lucia perlahan merangkak mencoba meraih senjatanya, lalu memegang dengan erat dan mencoba bangkit kembali. Namun Lucia hanya bisa berlutut di tanah hingga akhirnya kehilangan seluruh kekuatannya. Kemudian jatuh ke tanah lagi dan pingsan. Setelah beberapa waktu, Lucia perlahan membuka mata. Dia menemukan bahwa dia tidak berada di reruntuhan kota 049, tetapi berada di gereja yang dia kenal dengan baik dalam ingatannya. Saat Lucia mengangkat tangan, dia menyadari tangannya bukan lagi tubuh robot dengan lapisan bionik, melainkan tubuh manusia yang hangat. Dan ia bisa mengatakan apapun yang ia ingin katakan. Tiba-tiba Lucia merasakan sesuatu dan melihat ke belakang. Terlihat seorang gadis kecil yang memegang dan berbicara dengan boneka katak jelek. Tubuhnya secara otomatis memulai percakapan dengan gadis itu. Namun gadis itu semakin menjauh dari Lucia. Lucia ingin bertanya pada gadis itu apa yang dia katakan. Tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Kemudian gereja menghilang, dan membuat Lucia kembali terjun ke dalam kegelapan tak berujung. Tidak ada apapun selain kesepian dan kehampaan dalam kegelapan. Tiba-tiba, sentuhan dingin terasa dan kegelapan memudar. Lucia membuka matanya kembali setelah mendapatkan kembali sebagian kekuatannya selama pingsan, dan mengambil senjata kembali, bersembunyi melewati para corrupted dan berhasil. Tapi ia malah menyadari bahwa ia sudah tak memiliki tujuan. Setelah beberapa hari, langit mulai turun hujan deras. Di balik keruntuhan tempat Lucia bersembunyi, suara langkah kaki Rowland bergema. Semua pertarungan,
pelarian, dan persembunyian, telah merusak tubuh Lucia hingga warna rambutnya pun memudar. Dan hari-hari pertarungan juga meninggalkan bekas pada Rowland, karena dia terlihat sedikit lelah di bawah hujan. Namun Lucia menahan rasa sakit dan memegang senjata dengan mulutnya. Kemudian menggunakan tangan kiri untuk menarik sehelai kain dari seragam dan mengikatkan senjata ke tangan kanannya. Saat seragam terkoyak, serangkaian papan nama konstruks jatuh dari lengan Lucia. Lucia menutup matanya perlahan. Ia kemudian sedikit mengangkat kepala dan mengambil papan nama sebelum menggantungkannya di leher. Setelah menyelesaikan semua itu, Lucia bersandar ke dinding dan berdiri perlahan, lalu diam-diam menunggu kesempatan datang. Di reruntuhan lain dari kejauhan, Gabriel memegang payung gelap untuk melindungi Luna dari hujan. Luna menatap tempat Rowland sambil berpikir. Dan sudah seminggu mereka melakukan pengejaran, mungkin kalau mereka tak buru-buru menggunakan Ascendant Ability, mereka akan lebih mudah mengendalikan Lucia. Lalu Luna tiba-tiba menengok ke suatu tempat ketika ada suatu hal muncul di benaknya. Dan pergi menuju tempat itu, Gabriel mencoba mengikuti namun Luna menghentikannya. Luna bilang ia harus pergi sebentar untuk mencari sesuatu. Jadi Gabriel, kamu tetap di sini dan pastikan Rowland tidak lepas kendali dan menghancurkan tubuh Lucia. Setelah beberapa pencarian, Rowland menunjukkan dengan tepat lokasi Lucia, dan sekarang ia bergerak dengan hati-hati ke arahnya. Ketika Rowland menemui jalan buntu, Lucia melompat keluar dari belakang dan menebas leher Rowland, tapi itu hanya mengenai bilah rantainya. Karena Rowland telah antisipasi terhadap serangan Lucia, lalu Rowland membalik bilah rantainya dan melepaskan senjata Lucia ke tanah. Kemudian dia berlari melawan Lucia dengan seluruh kekuatannya dan melemparkannya ke tempat terbuka. Lalu Rowland membungkuk dan terengah-engah. Ia kemudian mengangkat senjatanya dan tertatih-tatih menuju Lucia yang tergeletak di jalan. Setelah dirobohkan, Lucia masih berusaha berdiri dengan bersandar pada senjata, tapi gun Rowland sudah mengarah tepat di kepalanya. Lucia masih berusaha mengayunkan senjata sekuat tenaga. Serangan mendadak ini membuat Rowland tersungkur mundur untuk menstabilkan diri. Sebelum Rowland kembali maju, Lucia telah mengangkat senjata dan mengarahkan tepat ke jantung Lucia sendiri. Rowland tidak pernah menyangka Lucia akan melakukan itu. Tapi pada saat pedang itu menyentuh tubuhnya Lucia disela oleh suara tiba-tiba dari kejauhan. Saat Lucia menoleh ke belakang, dia melihat Luna mendekat dengan perlahan dari seberang jalan. Hujan mengguyur Luna tapi tak membuat tekad dan harga dirinya luntur. Justru tekad yang disertai dengan penderitaan itu sangat terlihat di wajahnya. Luna mencoba meyakinkan Lucia kembali bahwa dia adalah Luna yang masih hidup, dengan mengingatkan dia pada janjinya dulu dan mengeluarkan boneka katak tua kenangan terakhir yang mereka punya. Walau bukan yang asli, Luna memungutnya dari reruntuhan terdekat, karena boneka yang asli telah diberikan pada Lucia. Namun Lucia masih mempertahankan posisi, dengan air mata mengalir di wajahnya. Kata-kata Luna memicu kembali ingatan pada gereja di masa kecil, bersama gadis kecil Luna, dan dirinya yang tak berdaya di kala itu. Memasuki ilusi terlihat dua sosok mendekat dari ujung jalan yang lain. Saat mereka mendekat, bayangan kabur gadis itu menjadi semakin jelas di mata Lucia, membuatnya masuk keingatan di masa lalu bahwa Lucia telah berjanji pada ayah dan ibu, Lucia akan terus melindungi Luna apapun yang terjadi, dengan Luna yang juga ingin melindungi Lucia. Lalu Lucia kecil mengulurkan tangan kirinya ke Luna, tapi ia tidak bisa menyentuh apapun. Ilusi kedua gadis kecil itu kemudian berjalan melewati Lucia dan Luna di masa sekarang dan menghilang dalam sekejap mata. Luna mendatangi Lucia, dia memegang wajah Lucia dengan kedua tangannya, dan dengan lembut menepis hantaman pedang Lucia. Dan dengan itu Lucia pun jatuh ke pelukan Luna dengan tangisan air mata yang mendalam. Asap, medan perang, manusia, virus, kelangsungan hidup, keselamatan, kepercayaan, pengkhianatan, keputusasaan, dan harapan. Pada saat itulah Lucia akhirnya bisa melepaskan semua beban beratnya. Sebagai gadis remaja normal, dengan Gabriel dan Rowland berdiri di samping mereka dalam diam, bersama hujan yang masih turun deras dan meredam semua suara yang ada dan tangisan Lucia. Dan dengan begitu interlude pun selesai. Akhirnya kita tahu alasan dibalik dua jiwa Lucia, ialah karena Asimov dan Nicola menyalin kesadaran Lucia. Tapi itu dilakukan karena Lucia berada dalam kasus yang khusus, di mana Lucia bisa menahan infeksi punishing virus di ambang batasnya. Dan itu terjadi karena Lucia memiliki suatu tekad yang tinggi yang disebabkan pikiran kelam masa lalu tersebut. Tapi niat awal Asimov menyalin kesadaran itu ialah agar mencegah Lucia tak lepas kendali dari punishing virus.
Dan Nicola mempercayai itu adalah awal dari Lucia untuk menjadi Ascendan tanpa berpaling dari umat manusia. Tapi tanpa disangka justru Lucia diambil oleh para Ascendan karena permintaan Luna yang menginginkan kakaknya kembali. Dan akhirnya justru Luna malah membangkitkan ingatan Lucia tersebut dan akhirnya mengkhianati manusia. Lalu karena itu Lucia diberi julukan sebagai Alpha, atau yang asli, dan akhirnya salinan Lucia yang niat awal akan disimpan untuk mengontrol Alpha, jadi beralih untuk ditanamkan pada tubuh Lucia klone, dan Nicola percaya bahwa kedua Lucia ini akan menjadi salah satu kunci untuk keselamatan manusia di masa depan. Namun sebenarnya dalam undang-undang yang ada di universe ini, yang dilakukan Nicola dan Asimov itu dilarang keras oleh negara. Entah bagaimana Nicola menyembunyikan itu, hanya dia dan Kuro yang tahu. Baiklah, dengan ini saya akhiri video. Sampai berjumpa kembali di Extra Chapter. Salam online Sikikan. What?